walaupun pakai ada acara nyasar segala, tapi itu semua terbayarkan. Karena nyatanya di sini kita bisa nemuin kuliner yang asik dan juga enak. Aku sekarang mau ke daerah Cempaka Putih, cuma karena tadi aku nggak dapet ojek online, kita cobain naik bajai aja yuk, kita tanya bapaknya. Halo Pak. Halo. Pak, saya mau ke daerah Cempaka Putih, bisa dianterin ke sana? Oke. Langsung aja kita masuk yuk. Waduh. Aduh. Jadi kita bisa sambil ngeliat-liat pemandangan ya. Terus kena angin. Adem sih. Adem banget. Biasanya sehari dapat berapa tuh Pak kalau boleh tahu? Dan lumayan nariknya variasi. Kadang kalau lagi rame dapat 100. Kalau lagi sepi ya 50, 60. Oh, sehari tuh ya Pak dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Iya. Pak, kenapa Pak? Bajanya mogok kayak ini Mbak. Waduh, kenapa Pak? Mogok bajanya. Mogok? Iya. Lah terus gimana Pak? Coba saya kontrol dulu mesinnya ya. Ya, ini masih jauh nggak sih Pak ke Cempaka Putih? Ya, agak lumayan jauh Mbak. Saya kontrol dulu ya, bajanya coba. Udah deh, saya turun juga deh Pak. Iya. Kita ke sini aja. Aku tadi udah makan ramen dan kenyang banget, kenyang pol. Tapi kayaknya nih kalau digeser dikit, masih muat nih makanan sekilo. Cuma masalahnya, nyari makan kemana lagi ya? Setelah drama bajai mogok, perutnya jadi berasa lapar lagi. Dan akhirnya aku nemuin satu tempat makan unik di gang. Dari namanya aja udah kelihatan, warung kenyang. Mudah-mudahan ini bisa bikin aku kenyang. Ayo masuk! Banget nih kita nyampe di luar hujan. Kita langsung panggil Masnya kali ya. Mas. Iya, Kak. Halo, Mas. Ya, mulai lihat menunya dulu dong. Boleh. Silakan dipilih Kak menunya. Banyak banget ya menunya. Ready Ya? semua Oh, ini juga. nyatet sendiri. Ini rekomendasi apa, Mas? Termasuk karinya Kak, katsu kari, terus nasi goreng Hongkongnya juga, saus sage ala carte, sama Fanta susu lupa gembira. Oh, saya pusing nih Mas lihat menunya. Kalau gitu menu yang tadi Mas sebutin, aku pesen semuanya. Boleh. Ya. Mau dicatat Kak? Nggak usah Mas aja yang catat, saya capek. Kayak hujan-hujan kayak gini emang enak tuh makan katsu. Tadi kan kita udah kuah-kuah nih ya. Sekarang kita bakal makan yang filling banget nih, nasi. Ya, apalagi kalau misalkan yang bikin kenyang kalau bukan nasi. Nasi is the answer. Ini kalau misalkan dilihat-lihat, tempatnya anak muda banget ya. Aku penasaran sama yang punya tempat ini. Soalnya ini kalau misalkan kalian lihat di sini, ini band semua nih, Circle Jerk, ada Pink Floyd, Led Zeppelin. Tapi di sini Naruto. Terus udah gitu di sini juga ada beberapa artwork dari seni kanji. Terus udah gitu di sini juga banyak banget lah pokoknya artworknya. Banyak stiker khas banget anak muda pokoknya ini. Aku penasaran sama pemiliknya. Mungkin nanti kita sebelum makan ngobrol-ngobrol dulu kali ya sama pemiliknya ya. Iya, Permisi Kak, ini salah satu pesanannya. Buset, gede banget. Ini signature dari kita naseti, nasi Apa tuh? spaghetti 1 kilo. 1 kilo, beneran 1 kilo ini? Beneran, mau ditimbang? Boleh sih Mas. Boleh? Boleh. Nih kalau ini kita beneran 1 kilo Kak. Mungkin bisa lebih dari 1 kilo. Jadi 1 kilo atau lebih. Atau lebih. Kalau boleh tahu ini inspirasinya apa sih? Kenapa 1 kilo? Karena Indonesia tuh harus pakai nasi.
Segala Bener. apapun harus pakai nasi. Mau sekenyang apapun kalau belum makan nasi belum makan. Belum makan. Oh, jadi ini porsi orang-orang kelaparan gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya bisa sharing juga ya ini ya Bisa menunya sharing, ya. Oh. bisa berdua. Biasanya sih sendiri sih orang. Habis segini. Habis sendiri. Itu kalau berat untuk piringnya 700 gram. Oke. 1163 1163 gram. Lebih dari sekilo. Berarti sekilo lebih seon. Iya, 1,1. 63 gram. Buset. Ini biasanya orang makan kayak gini sendirian ya, Mas? Dia sendiri. Kebanyakan rata-rata customer kita makannya sendiri. Konsep si warung kenyang ini tuh apa sih, Mas? Ini karena kita kan apa ya? Customer kita kan berbagai macam ya. Ada yang lagi galau lah, ada yang lagi senang kan bisa baca ini. Ada anak band. Ada yang bawa anak kan bisa nonton lihat Naruto segala macam ya. Jadi gitu. biar narik berbagai Iya. macam kalangan gitu ya. Betul. Terus udah gitu nih menunya selain ini apa lagi nih, Mas? Coba Ada. nih saya penasaran nih. Ada katsukari. Tadi aku udah pesen katsukari juga ya. Katsukari, iya. Sama apa tadi kata si Masnya tuh nasi goreng Hongkong. Nasi ya? goreng Hongkong. Makanan yang lainnya mana ya? Ini dia nih. Ini nasi katsu kari, Kak. Nasi katsu kari. Yang nggak sekilo aja gede banget ya? Ini nasi goreng Hongkongnya, telur ceplok. Oke. Terus ini yang untuk nasihatnya Kak. Oh, buat sharing ya? Oke. Sama ini saus ala carte. Mantep banget. Selamat makan ya Kak. Terima kasih, Mas. Wah. Saya bingung ini nyobain yang mana dulu, Mas. Yang rekomendasi urutannya mana dulu, Mas, kalau boleh tahu? Yang paling deket aja dulu nasi. Yang ini dulu ke sini, Iya. terus ke sini ya. Oke. Betul. Siap, saya mah nurut aja kalau di sini. Oke. Ini saya, Mas, mau ikut makan nggak? sama aku? Silakan makan duluan aja. Selamat Oke. menikmati ya. Oke, iya, terima Dijamin kasih. kenyang nggak? Dijamin kenyang. Pastilah. Kalau nggak kenyang segede gini gimana, Mas? Dijamin juga. Ya. Oh itu ya kak. Iya, oke, Mas. Hati-hati. Ya. Selamat bekerja kembali. Sesuai saran Mas Ibnu, asik. Aku mau nyobain yang ini dulu. Tadi namanya netizen apa? Itu deh pokoknya. Spaghetti sama chicken katsu. Pokoknya ini 1 kilo aja. Aku penasaran sama spaghettinya. Emang iya orang Jepang kalau makan spaghetti itu selalu pakai nasi? Aku baru tahu dari Mas Ibnu. Terima kasih Mas Ibnu. Sekarang campur nasinya. Tapi nasi sendiriannya aja udah kayak 500 gram kali. Gak mungkin habis sendiri sih aku sih. Kecuali habis nguli. Momennya ini pas banget. Udah mogok-mogok di bajai, nyasar. Ketemu tempat yang bikin kenyang perutnya. Mari makan ya. So good. Ini kita coba sekarang spagettinya sama si chicken katsunya. Ini jujur ya, rasanya lucu, beneran. Aku tuh nggak biasa nyatuin karbo sama karbo kalau makan. Jadi kalau karbo udah harus sama serat sama protein. Tapi di sini kita punya 2 karbo, nasi sama spaghetti. Pertama aku mikir kok bolognese-nya nggak ada kayak daging sapinya gitu kan. Masih ada. Oh ya, Ini fantasi. wah, Lupa gembiranya Kak. Apa yang saya atas sini. oh ya, boleh mas, boleh mas. Silakan minum ya Kak. Makasih mas. Masih giat sekali. Tapi ternyata setelah dicobain spaghetti sama nasi, lucu rasanya. Bukan lucu yang gimana ya. Enak, beneran deh. Aku mau nyobain yang ini deh. Yang kari. Kayak kalau chicken katsunya sama, cuma dia kayak nggak ada barbecue, cheese sauce sama mayonya deh. Terus udah gitu dia yang bedanya di sini dia pakai scramble egg sama kuah kari, saus kari. Ini karena aku nggak mungkin ngabisin sendiri, aku pindahin ke piring aku aja ya. Kalau ini kayaknya si chicken katsunya lebih crispy deh, karena dia nggak ketutupan sama saus kan. Jadi mungkin teksturnya nanti bakalan lebih krauk-krauk. Di saus karinya juga dia sama seperti kari-kari Jepang ya, ada potongan wortelnya dan ada potongan kentangnya. Keren juga nih si Mas Ibnu.
Nah, kita pakai nasi, terus kita pakai telurnya dikit. Langsung deh. Kita cobain ya. Oh, enak sih. Awalnya aku ngerasa kayak, kok karinya nggak berasa ya gitu. Tapi pas aku gigit semuanya, karinya bener-bener kayak dar. Beneran, karinya kerasa banget. Jepang habis. Enak, bener. Oh, penasaran sama yang nasi goreng deh. Sampai habis dulu deh. Sekarang aku mau nyobain nih nasi goreng Hong Kong. Ada sosis terakhir aja kali ya buat dessert. Dari penampakannya sih menggugah selera ya. Cuma di sini ada yang beda. Biasanya nasi goreng Hong Kong itu warnanya putih ya. Jadi nasinya itu nggak dikasih kecap. Nah cuma aku nggak tahu nih warna coklatnya itu karena dia pakai kecap manis, kecap asin atau apa gitu ya. Kita coba aja untuk membuktikan apakah ini benar-benar nasi Hong Kong atau Hongkongan. Karena soalnya aku baru nemuin nasi Hong Kong yang nggak putih. Biasanya kalau nasi goreng Hong Kong itu beneran kayak nasi goreng males gitu loh, nggak dikasih kecap, tapi sayurannya sih udah bener ya. Cobain nasi gorengnya dulu, kalian harus lihat nih. Walaupun warnanya coklat, dia nggak manis kayak nasi goreng kampung. Biasanya kalau nasi goreng kampung atau nasi goreng abang-abang tuh pakai kecap kan. Nasi goreng kampung jarang sih yang pakai kecap. Cuma ini rasanya sedikit pedas. Jadi dia kayaknya pakai cabai rawit. Kelihatan sih di sini ada kayak ulekan-ulekan cabainya. Lumayan unik. Jadi kayaknya dia bikin nasi goreng Hong Kong ala warung kenyang kali ya. Enak. Kita coba ya nasi gorengnya pakai sosis. Kayaknya aku nggak akan pakai nasi sih. Soalnya di sini ada sausnya. Jadi kayaknya emang khas Warken ini semua makanannya ditaburin sama rumput laut. Mungkin biar kayak Jepang banget. Kayaknya yang punyanya wibu. Sosis. Mari kita coba. Enak. Nih aku punya tips buat kalian yang mau ngolah sosis. Jangan langsung digoreng. Diapain dulu kak? Direbus dulu deh. Dan si sosisnya juga bakalan lebih empuk. Udah gitu terserah. Kalau aku sih biasanya di grill bukan digoreng. Kalau di grill tuh si aroma sosisnya lebih keluar. Jadi kayak di Amerika gitu. Cobain. Ini kulit sosisnya enak. Dari semua makanan yang aku cobain, ini tiga-tiganya plus si snacknya ini, sosis. So good. Enak semua, beneran. Harganya juga ramah kantong mahasiswa.